Disitulah beliau mulai dikenal masyarakat luas sebagai seorang tokoh yang ikut membubarkan atau menginisiasi membubarkan PKT. Di masa G30S itu menumpas itu sebenarnya tidak sendirian, ada eyangnya Pak AHY. Super Semar itu sebetulnya diberikan Pak Karno kepada Pak Harto sebagai Pangkostrat saat itu untuk mengendalikan keamanan Jakarta. Dan di dalam sejarahnya ini yang dipelintir. Di balik kontroversi itu Pak Harto dalam tanda kutip itu memperkaya diri sendiri. Nah, kalau sikapnya pro atau kontra ini? Loh. Selamat datang di Cangkruan dalam Berita. Berita pertama, akhir-akhir ini sedang kontroversial nih tentang pemberian gelar pahlawan. Nah, menurut pengamatan info dari tim orang dalam kami, di sebuah daerah di wilayah Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Utara alias NTU, ada seorang pemuda yang menuntut gelar pahlawan kepada kepala desanya. Setelah kami kirim tim ke sana, ternyata pemuda tersebut menuntut gelar pahlawan kesiangan. Ternyata setelah ditelisik, pemuda itu selalu molor bangunnya. Ya bocon-con, goblok. Berita selanjutnya datang dari dunia demonstrasi. Karena terlalu sering disalahkan, sekumpulan kambing hitam berdemonstrasi untuk menuntut mereka berganti kulit. Kok iso ya kambing? Berita terakhir, dikabarkan 4 orang tewas setelah menggilir nenek-nenek. Kuat dugaan, penyebab kematian para preman tersebut dikarenakan salah mengkonsumsi susu yang sudah kadaluarsa. Gatel anjir. Iso gitu. Berita nih. Expired. Ya wes, masih bersama saya tetap dengan Cak B atau Cak Black. Dengan Monggo. saya, Cak Andi, sebelah kanan saya. Halo, dengan Eke ya kan. Mas Bebe. Oke. Nah, iki rek, kan akhir-akhir ini lagi marak tentang bapak kita. Oh, Bukan bapak sampean kandung, bukan lagi ya. bapak dulu. Bapak kita presiden kedua, Oh, iya Bapak iya iya. Haji iya. Muhammad Soeharto. Oh, Kan oke. lagi mau diberikan gelar pahlawan iki ceritanya. Oh iya iya. Jadi kontroversial. Oke. Ada yang pro, ada yang kontra. Oke, ya memang itu. Ya apa sih? Kok iso jadi pro kontra ngene iki ceritanya iki? Ya, ya nek menurut aku loh ya, nek menurut aku ya karena apa ya? Ya yang namanya manusia ya, walaupun Pak Harto itu seorang presiden yang sudah lama memimpin ya, 32 tahun ya. 32 tahun. Ya, ya pasti ada plus minusnya lah. Ya mungkin yang apa yang kontra itu ya, yang kontra itu mungkin salah satu dari orang-orang yang melihat hanya dari sisi gelapnya Pak Harto saja. Begitu. Oke. Iya, iya, Ya kan? iya, Ya iya. namanya manusia lah. Yang namanya manusia ya pasti ada baik buruknya. Ya nggak sempurna, nggak Nah, sempurna. tapi nek ngomong-ngomong ono sisi terang ambek gelap ya. Iya. Sisi abu-abunya apa Mr. Bebe? Kan mulai kan. Iya, ngeblur. Itu kan sisi ngeblur. Ini baru sepersekian detik ya. Sudah langsung diumpan lambung. Iya. Jadi lagi-lagi menurut tendangan sudut ya. Oke, tendangan offset ya. Jadi sisi abu-abunya itu cuma satu Apa itu? ya. Saat ini kan media ini kan marak Oke. Ya, dan semuanya itu bisa dipelintirkan. Oke. Hal yang positif jadi negatif, apalagi hal negatif akan semakin negatif. Oh ya. Itulah sisi abu-abunya. Wah, Ih, suka mantep. deh. Iya. Tapi ngene, Apik loh ya. kan ono gelap terang
abu-abu, putih, hitam dan Iya, segala iya, macam iya, ya kan. iya. Nah, kalau sikapnya pro atau kontra ini Loh, yuk, ini kemana ini? Aku dulu tak? ke Mr. Black. Oh, Coba. ya kalau Oke. kalau saya salah satu orang yang memang pro. Pro Ya, ya. ya karena saya kelahiran 80-an. Ya, ya masih merasakan lah kepemimpinan dari Pak Harto. Harto. Oke. Ya, negara ini masih dipimpin oleh Pak Harto, itu saya masih merasakan. Ya, harga-harga murah. Terus petani-petani juga ditingkatkan derajatnya oleh beliau lewat apa? Swasembada pangan. Oke. Ya, ya masih banyak lagi lah apa namanya apa ya, kepemimpinan beliau itu membuat rakyat Indonesia itu menuju ke makmuran. Ya. Ya, Dan ya, Indonesia sendiri waktu itu ya menjadi salah satu negara yang memang berdikari. Oh iya, negara wah gila loh Indonesia waktu itu. Ya Nah. saya merasakan lah. Kalau kan tadi ngomong membuat menjadi berdikari nih. Iya. Singkatan berdikari apa sih? Oke, ya kan. Ya, kan? Jadi ini 2 kali ya. Langsung jadi singkatan apa panjangnya? Bisa mana berdikari? Jadi gini, Iya. berdikari itu adalah nanti akan dibantu dijelaskan oleh Mr. Black. Iya, berdikari itu berdiri dengan kaki sendiri. Nah, Tidak bergantung oleh negara lain. copis. Nah, Karena itu tadi apa jenenge apa ya? Banyak program-program beliau yang membuat Indonesia ini maju. ya kalau tadi kan aku nanya berdikari itu apakah memahami tentang singkatan. Wih, Nah, iki. bahaya loh iki. Aku mana loh iki yang diserang loh ya. Oh tenang, semua kan dapat proporsional masing-masing. Aku penonton ya kena juga. Nah, tapi pro apa enggak asli nih? Oke. Jujur kalau di kala itu memang aku sendiri mungkin baru berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Tapi cerita yang aku dapatkan Oke. dari orang tua, dari kakek, dari nenek, memang kalau setelah aku baca dan aku lihat semuanya, aku sendiri pro. Karena apa? Mungkin di kala itu khususnya untuk keamanan negara, Oke. ya. Oh, iya, Untuk masalah keamanan apa ya, rakyat atau warga itu merasa aman karena tidak ada dalam tanda kutip istilahnya orang-orang yang berbuat kejahatan. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi saya menyambungkan dari Mr. Black Oke. tentang swasembada pangan. Oh, Ya walaupun aku tidak merasakan tapi mendengar cerita dan akhirnya aku browsing dan aku membaca ternyata ada istilah NA di zamanku toh. Ya memang Oh, iya, betul. iya, iya. Hashtag Itu. NA di zamanku toh. Nah, Ya, ya. itu Clear. sih. Jadi memang pro ya ini ya. Iya. Ya. Dua-duanya pro. Nah, tapi sebelum itu kita kan lagi apa ya, muncul viral kan tentang Pak Harto diberikan gelar pahlawan. Tentunya nggak adil dong kalau kita nggak mereview atau membahas siapa sih sebetulnya Pak Harto ini. Wih. Dari siapa dan dari mana Oke, beliau ini. oke, aku siap. Aku siap. Iya. Ono sing ngerti nggak Pak Harto ini berasal dari mana, dari keluarga apa namanya, terus bagaimana sih perjalanan hidupnya itu sampai menjadi pemimpin dan menjadi tokoh yang saat ini menjadi kontroversial. Oke. Iya. Berarti kalau saya dulu ini ya, Ya. saya dulu jadi pendapat saya dia saja yang Artoman lambur ini loro ya. Ini tak jelas lah. Iya, jadi Pak Harto itu berasal dari sebuah kota di sebelah Yogyakarta. Oke, iya. Clayton. Clayton, Clayton. Jawa Ya. Tengah ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Clayton. Clayton. Oke. Beliau itu adalah anak seorang petani. Iya. Seorang petani dan memang masa kecil beliau itu banyak menghabiskan atau belajar hidupnya itu dari seorang ayahnya. Itu Oke, belajar oke, filosofi bertani, filosofi kehidupan, dan tentunya sebagai masyarakat
Jawa Tengah, apalagi Klaten kan dekat Iya. dengan Jogja, banyak memegang prinsip adat Jawa. Oh, Oh, kepleset aku cuman syukur. Oh, sih. Sebelum melanjutkan nih, iya. Apa? kalau boleh tahu siapa nama ayah Pak Harto? Nah, pertanyaan bagus ini. Ya kan belajar dari ayahnya tadi. Betul, Oke. betul. Ya kan lengkap kalau kita nggak tahu nama Nggak ayahnya. adil kalau nggak tahu. Oke, aku tarik napas dulu wis. Nama ayah Pak Harto itu Oke. adalah suami dari ibunya Pak Harto. Bu Harto berarti. Pasti kan, melenceng lagi, melenceng ya kan. Iya, berarti Pak To. Ibu To. Baik, Bu Topping lagi. Ya, ben gak ekil. Ben gak sepaneng. Iya, Ben iya, kan iya, iya. sepaneng ya kan. Ya enggak, soalnya ini pembahasan yang ya bisa dibilang kontroversi itu kan krusial, Pak. Iya, betul, toh? Betul, betul. Nah, jadi ya Pak Harto itu memang banyak terinspirasi dari ayahnya. Nah, lek pengen ngerti nama ayahnya siapa, Hah? ada di Google. Kita kan Iya. ide. Cari Iya, Google iya, iya. ya, jangan lupa. Browsing. Oke, yuk Nah. lanjut, mari. Yuk, kok yuk? Kacau lu lagi. Jadi Pak Harto itu pertama kali mendaftarkan diri untuk ikut Akademi Militer. Oke. Oh, iya, iya, Akmil itu di tahun 1940. Oke. Wow. Ya, di era itu beliau itu menjadi sersan Oh, alright. untuk daftar di Akmil. Oke. Lalu beliau sempat bergabung di KNIL. Apa itu, Oh Pak? iya iya tahu aku. KNIL itu tentara Belanda. Oh, Singkatannya apa? Aku lupa, tapi NIL-nya aku tahu. Oke. Netherlands Indisch Lorg. Iya, kenil ya. Nil. Nah, kalau ada istilah zaman dulu, nil nah. Oh itu iya 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 aku tahu. Aku tahu. Itu. Nah, selanjutnya beliau terlibat dalam beberapa pertemuan, terutama di Yogyakarta, untuk bahkan sempat memimpin untuk serangan 1 Maret kalau nggak salah waktu itu. 1 Maret apa 11 Maret? 11 Maret berarti ya. Kan kepleset kan. 1 Maret atau 11 Maret? 11, Pak. Oh, 11 Maret ya. Ini yang Insya Allah loh ya. apa merebut kembali Yogyakarta kan? Iya. Lagi diserang Belanda dan beliau salah satu orang yang memimpin saat itu. Iya betul Oke, betul oke. betul. Nah, artinya kalau dari historikalnya dari anak petani terus habis itu menjadi tentara untuk Oke. mendedikasikan dirinya terhadap bangsa. Iya. Nah, Betul. ketika tahu nggak di saat itu akhirnya ada sebuah peristiwa, ya ini secara karirnya memang menanjak ya Gemilang ya. dari sersan, betul, dari perwira sampai menjadi letnan kolonel. Waktu Letkol. itu memimpin Letkol, pertemuan ya. letkol. Nah, itu singkatan berarti. Iya. Letnan kolonel ini singkatannya. Ya, Letkol. letkol. Kalau letnan 2 singkatannya? Leda. Oke. Kalau Ini beredean ini. Ayo kan. Ayo. Ayo kan. Ada letkol, ada leda, ada lekong. Iya iya iya. Waduh. Lekong. nah, Lo pelekong. Gila tuh. Nah, lalu setelah beliau kalau nggak salah waktu itu menempati di level udah jenderal ya waktu Oke. itu dan memimpin divisi strategis angkatan darat yaitu Pangkostrat, Oke. terjadilah sebuah peristiwa. Woi, iki. Anak sih ngerti nggak peristiwanya apa? Iya, Apa iya. Mr. Tahu Black? saya. Apa itu? Gerakan 30 September Wah. atau dikenal dengan G30S Petit. Wah, petit. Sensor dewe ya. Manual yang suruh Ya tetone gak soro kok tenang aja. Sensor dewe. Nah, betul itu kan. Ya, ya. Akhirnya melalui ada peristiwa itu, beliau menggagas untuk membubarkan yang di organisasi itu, yang petit itu tadi. Oke. Akhirnya disitulah beliau mulai dikenal masyarakat luas sebagai seorang tokoh yang ikut membubarkan atau menginisiasi membubarkan PKTIT. namanya Pekatit. Kok iso ngono ya pekatit ya. Nah, Pekatit. P-
Partai Hah? Kebangkitan Titit. Itu berarti kalau pagi loh ya. Pagi kebangkitan. Kalau nggak disuruh kan Iya, dia iya, berdiri iya. sendiri. Tapi punya aku kok bangkitnya berdua ya. Bercabang punya aku. Kamu telurnya 3. Telurmu 3 dia. Setelah dia 2 bangkit sendiri. Mm-mm. Dok kita sih bangkit. Melambung gitu. Api ngono. Merekah ya kan. Nah, akhirnya di saat G30 SPKI mereda, ada beberapa gejolak di dalam negeri waktu itu. Oke. Ada demo dari mahasiswa juga saat Ya. itu, dan itu didasari karena apa? Karena bahan pokok melonjak, situasi nggak stabil waktu itu. iya, Moneter iya, mungkin iya. ya. Waktu itu belum sampai ke krisis moneter, tapi mulai naik harga-harga bahan. Oke. Ya, ya. Kaget Sehingga- ya mungkin ya kaget. Ya, karena waktu Krisis lah ya, pada krisis kita ya. krisis ya. Karena belum lama merdeka sebenarnya kita waktu itu. Oh, oke. Nah, akhirnya Pak Harto secara mandatoris ditunjuk oleh MPR waktu itu untuk menjadi presiden menggantikan Pak Karno. Nah, dalam proses transisi itu banyak nih versi-versi yang menyebutkan Pak Harto mengkudeta Soekarno. Oh iya. Ya kan, iya. terus iya. ada beberapa kontroversial yang tentang G30 SPKI itu sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau menurut tendangan pojok kanan Oke. kiri atas ya kan. Ya opo panen kamu. Satu Tendangan, barang. tendangan semrawut ya. Itu beliau itu di masa G30S itu menumpas itu sebenarnya tidak sendirian, ada eyangnya Pak AHY. Oh. Ayo, oke, siapa, ya, ayo? ya, ya, ya. Oh. AHY. Ahas Honda Yahoo. Jadi waktu itu kakeknya AHY, Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Oke, ya, iya, ya, Pak AHY, Iya. Sarwati, ya, yang menumpas G30 SPKI. Oke. Dan nanti itu nyambung di pembahasan kita selanjutnya tentang HAM. Alright. Itu. Alright. Nah, jadi apa namanya, beberapa kontroversial mengiringi Pak Harto naik jadi presiden. Kalau menurut Mr. Black, Oke. Kan. kira-kira kayak kita nanan gitu. Oh. Kader. Ayo. Yang asli nanti sing semrawut ke aku. Sudah terbaca. Flow-nya sudah terbaca. Aku sudah biasa. Sudah biasa. Biasa disakiti. Aku rapopo. Menurut Mr. Black, saat transisi itu apa yang diketahui, mungkin punya referensi dari sumber yang dibaca apa yang mengiringi Pak Harto ketika naik jadi presiden. Wow, berat ya ini ya. Ini nggak singkatan, tapi berat. Ya, yang mengiringi Pak Harto untuk naik sih, saya rasa karena memang saat itu kondisi Indonesia memang benar-benar di titik terendahnya dalam segi ekonomi ya, Oh, semrawut oke. sekali. Ya, Apa ya? Sudah diambang kebangkrutan sebenarnya negara ini saat Pak Harto itu mau naik ya. Demo besar-besaran juga sama seperti Pak Harto waktu 98 sebenarnya. Sama kejadiannya juga saat Pak Soekarno ya toh mau lengser. Itu sebenarnya sama juga di kejadian 98. Oke. Demonstrasi besar-besaran menuntut untuk Pak Karno juga lengser. Oke. Dan akhirnya ditunjuklah Pak Harto untuk bisa menggantikan Pak Karno sebagai puncak pimpinan negara ini. Ya, dengan semrawutnya bangsa ini, Pak Harto ditunjuk dan pelan-pelan dia membangun negara ini dengan sangat sukses. Itu kalau menurut saya. Ya. Oke. Dengan berbagai macam proses ya toh Pak Harto bisa membangkitkan ekonomi negara kita walaupun dengan tertati-tati sebenarnya. Nggak gampang loh ya membangun Iya. sebuah negara itu, dan Pak Harto bisa.
Ya. Dengan berbagai macam program-programnya dia. Gila memang. Nah, menarik ini. Jadi proses transisi itu dinamakan proses revolusi. Revolusi. Ya. Apa kependekan revolusi itu? Revolusi kependekannya adalah Revo. Lah, beda. Apa itu revolusi sendiri apa itu? Revolusi itu proses pergantian secara struktural pemerintahan dan politik dari rezim lama ke rezim yang baru. Oke. Kalau zaman Ya, dulu ya. dikenal orde lama ke Oke. orde Orde baru. Oh, Habis itu iya iya ada iya iya. reformasi. Nah, berapa puluh tahun, Oke. 32 tahun Iya, kemudian betul. ada proses reformasi. Nah, kalau pernah ingat waktu belajar sejarah dulu ini, Oke. waktu Pak Harto naik jadi presiden, itu peristiwa apa saja yang diingat dalam pelajaran sejarah? Oh, Modal. ya kan. Ini kalau masalah sejarah aku nilainya 100. Wih, gila. Dari Dari yang lain 1000. Aku 100. 10%. Iya, aku 100. Iya. Ya. Tapi ada satu hal yang memang aku ingat di kala itu ya kan. Memang dengan ada istilah super semar. Super Semar, betul Iya, sekali. iya, Itu kan. Super Semar itu surat perintah 11 Maret. Ya, Iya. Oke. betul. Itu diturunkan karena apa sih? Nah, ini. coba Ya. biar dijelaskan dulu. Ini. Oke, ya. Oke. Ini ya. Editor 1 2 Tak, 3. tak. Ya, mungkin dari Super Semar dulu ya. Ah, Super Semar itu sebenarnya diberikan Pak Karno kepada Pak Harto sebagai Pangkostrat saat itu Oke. untuk mengendalikan keamanan Jakarta. Oh, oke. Dan di dalam sejarahnya ini yang dipelintir Oke. menjadi surat pelimpahan kekuasaan. Oh, iya, padahal iya, kan iya, bukan iya. sebetulnya. Padahal bukan. Nah, waktu itu kan ada beberapa peristiwa tadi Super Semar, Oke. pemerintahan pengendalian keamanan pasca G30S PKI. Oke. Ya, namanya pengamanan kan membersihkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusuhan. Kerusuhan, Iya, betul. betul. Ya, dan yang menyebabkan kerusuhan. Nah, waktu itu ada apa ya? Ada kayak sudah kehilangan trust beberapa masyarakat ya. Itu terhadap presiden lama Soekarno. Oh. Sehingga melalui MPR di parlemen itu Pak Harto ditunjuk untuk menggantikan Pak Karno memimpin negara ini. Oke. Dasarnya dari Super Semar itu dulu. Alright. Bahkan Pak Harto itu sempat menolak waktu itu Oh sebetulnya. ya. Kalau itu saya sempat baca. Nah, coba kalau menurut Mr. Black apa yang Ya. dibaca? Kalau yang saya pernah baca ya, dan saya kutip dari pernyataan dari Prof. Mahfud MD. Oke. Ya, bahwasanya sebenarnya setelah pergantian dan Pak Harto itu ditunjuk sebagai presiden, sebenarnya dia tidak mau sebenarnya. Ya. Akhirnya apa? Dia mau, cuman periodenya 1 tahun dulu. Ya. Oh. Jadi periode 1 tahun dulu, dan setelah 1 tahun dengan pas pemilihan umum ya toh, Pak Harto maunya dia dipilih atau memang ada beberapa kandidat untuk dipilih menjadi presiden. Jadi ada pemilu gitu. Iya. Kalau saya kutip dari perkataan Prof. Mahfud Mahfud MD MD, ya. betul. Jadi seperti itu. Betul, Iya, betul, iya. betul. Jadi nggak setelah Pak Harto dipilih terus menjabat sampai 30 tahun, 32 Iya. tahun, Ada prosesnya. enggak. Tetap dia Tetap melalui jalan. proses. Dia Oke, maunya oke. seperti itu. Nah, betul itu. Nah, setelah akhirnya Pak Harto, nah ini akhirnya jadi presiden nih kan. Nah, ada secara juga bahwa Pak Karno itu setelah tidak jadi presiden itu ditahan di Wisma Yaso. Oke, ya. iya. Kabarnya ya, Kabarnya yang beredar ditahan, ya. Nah, ini menarik ini. Iya, itu Menurut Mr. menarik. Black ya. Oke. ini. Wisma Yaso. Yaso itu singkatan apa? Ayo bakso. Wismaya. Dodolan bakso tahu sih. Ya di mana? Aku lupa, Pak. Di mana Iya. itu ya Wismaya So ya? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi Wisma Yaso Iya, itu iya. sebetulnya kayak rumah dinas ya, tapi facility untuk Presiden Soekarno ya, untuk
tempat tinggal istrinya yang dari Jepang waktu itu. Oh, ini siapa? Sari Dewi ya? Ratna Sari Ratna Sari Dewi. Nah, ada cerita kan, dia ditahan, Iya, iya. tidak boleh keluar, dibatasin aksesnya, orang yang ketemu beliau itu dipersulit waktu itu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Pak Harto melakukan itu? Oke. Iya, kenapa ya? Coba saya lempar ke sana dulu. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Nah, ada yang tahu? Oh, saya tahu. Oh, silakan. Silakan. Ya sebenarnya ya kalau di kabar beredar di seputar ring 1 Pak Karno ya, ya kabarnya dia itu diasingkan menjadi tahanan politik ya toh. Tapi sebenarnya dari buku yang saya baca, bukunya Pak Harto kalau nggak salah itu. Oke. Jadi dulu ada buku Pak Harto, apa sih judulnya lupa aku. Ada beberapa macam, salah satunya itu ucapan, tindakan, dan pikiran saya. Itu mungkin dari situ itu saya Oke. baca. Cuma saya lupa judulnya. Ya mungkin ini tadi. Apa tadi? Loh, Ya sebenarnya maksud Pak Harto ya memindahkan Pak Karno ini ke Wisma Yaso sebenarnya sebagai perlindungan yang ya. sangat ketat. Betul. Karena pada waktu itu ya Pak Karno ini memang ya didesak para pemuda, khususnya para pemuda Indonesia ya. Setuju. Mahasiswa Indonesia untuk ya memang benar-benar dilengsarkan dan dikejar Pak Karno itu. Dan Pak Harto sendiri itu mempunyai akses untuk para prajurit-prajuritnya melindungi Pak Karno di Wisma Yaso. Oke. Dan sebenarnya juga nggak dari Indonesia aja yang mengincar Pak Karno. Ya, dari luar negeri pun juga ada sebenarnya. Iya. Ya karena ya kita tahu Bapak Proklamator kita memang benar-benar orang yang berpengaruh saat itu. Ya. Setuju. jadi gini, untuk beberapa versi ya yang mengiringi Pak Harto waktu setelah menjabat dan Pak Karno akhirnya ditahan di Wisma Yaso. Ini saya coba cerita dari sisi sebaliknya ini kan. Oke. Dari sisi sebaliknya itu kan menurut keluarganya Pak Karno sendiri, anak-anaknya kan dia merasa nggak bisa ketemu. Bahkan sampai pernikahan putrinya pun, Sukmawati Soekarno Putri kalau nggak salah itu, datangnya pun juga terbatas. Dari Wisma Yaso dijemput, diantar, jadi saksi, jadi wali, habis itu diantar lagi udah ke Wisma Yaso, udah nggak bisa ditemuin lagi. Full pengamanan berarti. Full ya? pengamanan, tidak bebas, tidak Sampai segitunya ya. tidak bisa leluasa lah intinya, Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. sampai ada satu matra dari angkatan bersenjata kita itu, ini yang saya kutip dari Historia ID juga ini. Oh, sama. Jadi ada sebuah jenderal angkatan laut itu memang loyalisnya Soekarno waktu itu. Oke. Di mana? Di Surabaya. Wih, gila. Di Surabaya. Sopo iki loyalisnya? Jenderal Hartono namanya. Komandan iya, Pak Hartono. KKO. Oh, Angkatan Darat ya? Iya. Angkatan Angkatan Laut. Laut. KKO. Korps Komando Operasi. Oke. Jadi di era Soekarno dulu, salah satu kesatuan tangguhnya itu dari KKO. Oh iya. Itu. Nah, sampai mengirimkan Pak Jenderal Hartono ini satu regu isi 4 orang kalau nggak salah itu untuk menyusup ke Wisma Yaso yang dijaga, dikelilingi oleh RPKAD. Oke. Nah, RPKAD ini yang sekarang menjadi Kopassus. Betul. Jadi 2 kesatuan khusus nih, dan lebih sangarnya lagi 4 orang atau satu regu ini dari KKO ini berhasil masuk ke Wisma Yaso untuk membawa Soekarno balik ke Surabaya untuk mengendalikan pemerintahan di Surabaya. Loh, itu padahal di Wisma Yaso juga ada perlindungan ya. Perlindungan Cukup Dari ketat Angkatan ya. Darat. dari Angkatan Darat, RPKAD. Gila, disusupi yo. Disusupi, berhasil masuk Iya. ke kamar Pak Karno. Nah, setelah berhasil masuk, nah inilah hebatnya Bapak kita juga ini ya, Bapak Proklamator kita. Beliau merasa sudah cukup dan ini waktunya memang untuk
pemerintah atau Indonesia ini dikendalikan oleh suksesor berikutnya. Dan dia tidak mau ada pertumpahan darah. Oke. Karena Iya, perjuangannya iya, akan iya, iya. sia-sia kalau harus diiringi dengan pertumpahan sesama anak bangsa waktu itu. Oke, ya, Oke, ya, oke. ya. Akhirnya Semangat juga, ya. betul. Nah, akhirnya 4 orang ini kembali lagi ke Surabaya. Lapor bahwa Bung Karno tidak mau untuk dibawa. Dia sudah merelakan bahwa itu sudah takdirnya. Oke, oke. Nah, jadi ada hal yang tidak diketahui nih bahwa dari di saat itu aja mungkin sudah pro kontra ya Iya, kan? iya, iya, iya. Perlakuan terhadap Soekarno. Nah, tapi apapun yang terjadi, tadi dari versinya Mr. Black sama Mr. BB bahwa maksud Soekarno adalah maksudnya Pak Harto melindungi Soekarno mungkin juga ada benarnya. Iya. Maksudnya para loyalis Soekarno untuk melindungi juga ada betulnya. Betul, ya. Karena bagaimanapun kan juga Bapak proklamator kita Iya, ya kan. Nah, betul. Betul. kalau menurut pendapatan saya ini ya, Lagi-lagi pendapatan ya kan. Iya. Pendapatannya UMR ya. Gimana? UMS. Jadi kontroversialnya kita tidak bisa perdebatkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih unggul. Betul. Dua-duanya tokoh besar kita. Iya. Setuju. Ya kan, nah tadi ini prosesnya nih dari Pak Karno ke Pak Harto. Jadi clear ketika kita mendukung Pak Harto, jangan menjelekkan Pak Karno. Iya. Iya. Betul. Yang mendukung Pak Karno, jangan menjelekkan Pak Harto. Dua-duanya pemimpin yang merubah bangsa kita ini menjadi Iya, lebih baik harusnya kan gitu. Setuju. Nah, sekarang lanjut ke bagaimana Pak Harto setelah menjadi presiden. Oke. Iya. Karena ini juga flashback di masa kecil kita juga Iya, waktu iya, itu iya. ya kan. Dan saya mengalami, Oh. ya. Nah, gini, yang pertama kan setelah menjadi presiden kan banyak programnya Pak Iya, Harto. iya, betul. Nah, mungkin dari Mr. BB. Oke. Kalau dari Mr. BB, Mm-mm. setelah Pak Harto menjadi presiden kan cukup lama. Betul. Apa yang pernah dirasakan atau menurut cerita orang tua atau kakek, apa yang dirasakan di era Pak Harto selama memimpin? Oke, ya. Jadi memang yang tadi sempat tak sampaikan di awal gitu kan. Memang dikala Pak Harto menjabat ya mungkin usiaku baru sekitar 6 atau 7 tahun lah. Iya. Gitu. Tapi ya memang cerita dari orang tua dan kakek nenek itu yang pertama adalah apa-apa itu serba murah. Oke. Nah, itu apa-apa serba murah. Ya mungkin ya aku nggak mengalami langsung gitu loh. Tapi kondisinya adalah orang tuaku dan kakek nenekku juga tidak mengalami kesulitan di kala itu. Dan ditambah yang tadi sempat dibahas juga kondisi keamanan yang terutama itu yang paling penting gitu loh. Jadi pada saat kita keluar atau pada saat kita melakukan sesuatu kita merasa aman Oke. karena orang-orang yang melakukan tindak kejahatan itu akan langsung dibawa Wah, ya disikat, Pak. gitu. Disikat. Atau istilahnya mungkin dulu itu apa ya sebutannya itu ada Petro, penembak tit lah. Mbak, Serius. Iya, ada penembak misterius lah. Tapi memang kalau menurutku apa ya itu satu hal yang bisa dibilang agak sedikit lumrah ya. Karena kan itu menyelesaikan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Iya. Gitu. Dan itu merugikan orang lain juga Betul, gitu kan. Jangan sampai kondisi negeri kita diisi oleh orang-orang yang penuh melakukan kejahatan sehingga merugikan negaranya sendiri. Oke. Mungkin itu yang tak lihat konsepnya dulu Pak Harto kenapa membentuk Petrus itu. Petrus, Iya, oke. iya, Itu iya, sih. iya. Berarti lebih ke stabilitas keamanan. Betul, keamanan. Oke, nah kalau menurut Mr. Black ini, Oke. apa yang diingat ketika Pak Harto memimpin negara kita ini? Ya. Yang jelas saya ingat itu program dia untuk menekan kepadatan penduduk. Ya, Woi. dengan cara Yaitu dengan mengeluarkan program KB, Oh, keluarga berencana. ya, oke. 2 anak cukup. Hmm. Dan itu di setiap gapura-gapura gang di Surabaya, entah itu di Surabaya, di desa, itu ada lambangnya tangan 2 gini. Oh iya. Lambangnya tangan 2 Oh berarti dari zaman Pak Harto itu ya? dari zaman Pak Harto itu. Oh, baru tahu loh aku. Nah, lalu soal pendidikan. Mm-mm. Pendidikan dulu itu zaman Pak Harto sempat
setelah naiknya Pak Harto itu sempat timpang sebenarnya. Oh. Jadi yang ada sekolah-sekolah itu hanya di kota-kota. Saat Pak Harto naik, wah di penjuru desa pelosok-pelosok dibangun sekolah juga, namanya Impres. Oh. Itu. Oke. Terus desa-desa dibangun lewat apa? ABRI masuk desa. Oh, iya. Begitu. iya. Itu yang saya ingat. Ya, menarik memang sejahtera ya waktu itu. Wih, dulu ya. sangat Pak. Pada poin strength-nya yang diingat adalah stabilitas ekonomi. Iya, Ada iya. stabilitas keamanan ya kan. Nanti kalau ingat dulu Pak Harto itu waktu jadi presiden itu pernah membuat namanya Repelita. Repelita. Itu. Rencana pembangunan 5 tahun. Oh, iya. Kalau kita lihat gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta itu adalah salah satu hasil repelitanya Pak Harto. Oh, makanya dikenal dengan Bapak Pembangunan. Oh, aku baru tahu loh ini. Gila. Hamdani Hartoyo. Anda nih gak percaya. Tak sambung. Nah, yang berikutnya itu pemerataan penduduk. Oke, iya. Pemerataan penduduk karena timpang antara Jawa, Kalimantan, Sumatera Barat, Oke, Selatan, iya. ya, dengan beberapa daerah di Indonesia Timur juga. Dia menggalakkan program urbanisasi. Betul. Tahu nggak program urbanisasi itu seperti apa, Mr. Black? Oke. Ayo. Program urbanisasi itu dari desa ke kota. Itu program urbanisasi. Betul sekali. Dan tahu nggak itu dibiayain Iya. oleh pemerintah, dikasih tanah, dikasih tempat tinggal, dikasih modal untuk berusaha Iya. di sana. Itulah. Indonesia. Iya, Iya. betul. Nah, berikutnya ya setelah pemerataan penduduk apa itu infrastruktur dibenerin. Oh iya. Jalan tol pertama di Jakarta itu yang dibangun adalah jalan tol Jagorawi. Jagorawi. Ya kan? Nah ini kepanjangannya apa ini? Ah. Jagorawi ini. Kalau nggak ngerti kebangetan nih kan. Iya. Apa Mr. BB? Jagorawi. Aku sajane mau inget loh ya. Enggak kali. Auto ngelek. Jagorawi, jalan tol Jakarta, ya kan? Monggo. Aku kok mendadak lupa loh ya. Sumpah loh aku Iya. lupaan loh ya. Oke, Jagorawi itu Jakarta, Bogor, Iya, Ci- Ciawi. Wih. Padahal daerahku sendiri Lah loh itu ya. dia. Nah, ininya nyambung infrastruktur nih, ya kan. Tadi jalan tol, infrastruktur lainnya, puskesmas juga, digalakkan untuk puskesmas, Iya. irigasi untuk menunjang pertanian. Nah, sebelum ke lebih lanjut ya kan, kalau ngomong pertanian kan ada ikoniknya zaman Pak Harto ini. Wih, iki api iki. Apa itu Mr. Black? Ya, jadi zaman Pak Harto kalau kita berbicara soal pertanian Pertanian. ya, dulu itu ada yang namanya kelompen capir. Nah, Nah, itu adalah kuis pertama di Indonesia. Yang ikut siapa? Para petani. Petani. Pak. Oh. Itu kelompen capir. Tuk, kami dari desa Sukamaju. Iya. Oh, iya, temenan. Iya. Itulah hebatnya Pak Harto. ya. Itulah hebatnya Pak Harto. Ya, jadi memang sejalan dengan apa yang dicanangkan untuk pembangunan itu sampai menyentuh ke titik kita ini mau swasembada pangan. Iya. Tapi kalau petaninya atau pelaku usahanya nggak sejahtera, susah. Iya. Oh. Makanya disejahterakanlah petani. Salah satunya melalui kelompen capir tadi Iya, itu. dan itu juga mengasah knowledge mereka tentang pertanian. Ya. Karena kan diberi pertanyaan-pertanyaan tuh, ya, Iya, mereka bisa iya, iya, menjawab. Itu tujuannya itu sih. Ya, nah Bagus. program terakhirnya Pak Harto lagi yang saya ingat ini adalah tentang stabilitas keamanan. Tadi yang sempat disebut itu Iya. terkesan agak horor ya kan? Ekstrim Iya. malah. Ekstrim, ya, Ekstrim. tentang Petrus. Iya. Apa yang diketahui tentang Petrus lebih dalamnya? Gerakannya seperti apa sih dan yang melakukan siapa?
kalau Mr. BB Oke. bisa menjelaskan. Oke negara. Oke. Oke. Berat ya. Berat ya. Ya, mungkin kan ini Petrus itu kan adalah penembak misterius lah. Ya, Sebetulnya ini kan tujuannya untuk keamanan negara dan memang dikala itu banyak sekali mungkin kelompok-kelompok atau secara personal yang dikategorikan seorang preman. oke. Ah, Freeman ya. Freeman Iya, yang mungkin membuat keonaran, yang tidak membuat nyaman. Nah, akhirnya mungkin nantinya akan dieksekusi ya atau diberikan pilihan untuk menyerahkan diri. Tapi kalau misalkan mereka semakin membangkang, ya akan berakhir begitu saja. Oke, tembak di tempat ya. Ya bebas, mau ditembak di tempat, di perut. Dan itu menjadi topik berita utama sebenarnya dulu Iya. ya. Betul, ada, betul, betul. Ada beritanya Mm-mm. ya. Saking apa ya? Mungkin saat itu semakin memaraknya preman-preman yang ada di Indonesia. Makanya Pak Harto mengambil tindakan ekstrim untuk melibas semuanya Iya, supaya iya. Indonesia ini aman. Ya, Betul, betul, ya. betul. Nah, memang kalau dalam ngomongin stabilitas keamanan, Ya. ya, ini lebih ke art of leadership, Oke, ya. seni dalam kepemimpinan, Ya. seni dalam kepemimpinan. Jadi Pak Karno punya gayanya sendiri, Pak Harto punya gayanya sendiri. Iya, betul. Buat Pak Harto, stabilitas keamanan itu penting karena kalau rakyatnya sendiri nggak aman, ya otomatis ekonomi nggak akan bergerak secepat yang Betul. diharapkan. Iya. Nah, diidentifikasi siapa kira-kira yang punya potensi menghambat perekonomian dari sektor keamanan, ya tadi para preman atau gali, Iya, istilah dulu gali ya ya. kan. Nah, pernah dengar istilah Iya, gali ya? betul, Apa betul. singkatan gali, Mr. Black? Gali itu gagal memilih. Gali. Ya, sebenarnya Gali itu apa ya? Dia itu ungkapan dari Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta. Oke. Iya, jadi oke. di Yogyakarta sana untuk mengungkapkan preman itu mereka menyebutkan Gali. Oh, Iya, istilah lah Iya, ya. istilah. Ya kalau dulu dicirikan orangnya bertato, muka sangar, rambut gondrong, himiut. Himiut. Sebenarnya gali itu ada singkatannya. Apa itu? Gabungan anak liar. Oh, gabungan anak liar. Memang, Iya. Besar atau bekennya ya itu di wilayah Jawa Tengah termasuk Iya, Jogja. Tapi di zaman dulu itu di Jakarta juga sama, Oh, disebut iya. gali juga. Jadi semuanya merata lah ya Merata. gali. Gali, terus ada preman ya kan, tokoh-tokoh apa kelompok-kelompok yang dianggap bisa menghambat perekonomian, Iya. malak pedagang, berbuat kriminal, akhirnya orang takut bertransaksi, takut Iya, untuk iya, belanja. iya, betul. Gento ya, gento. Gento, Gento. tambang Iya, gento. Iya. Nah. Iya. Jadi salah satu yang ditekan itu memang kontroversial karena tadi yang dibilang ya kan ekstrim, menghilangkan orang, ya kan. Tapi di dalam bukunya Pak Harto yang saya baca di bukunya judulnya Ucapan, Tindakan dan Pikiran Saya. Oke. Itu memang salah satu program jangka pendek yang digagas Pak Harto untuk apa namanya menekan angka kriminalitas. Oh, oke. Oke. Iya. Gitu. Iya. Nah, kenapa dengan cara itu? Karena biar ada efek jera. Orang itu yang mau berbuat jahat jadi mikir. Ya, setuju. Karena taruhannya nyawa langsung. Iya. Nyawa. Gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dibuatlah program itu dan itu program jangka pendek ya. Terlepas dari kontroversialnya boleh atau tidaknya ya kita kembalikan itu kan sudah dilakukan di zaman Iya, dulu zaman gitu itu kan. ya. Betul. Nah, Tapi sukses loh itu. Ya, menekan sukses. angka kriminalitas. sukses karena memang tadi kalau tadi kita bahas di belakang tadi apa infrastruktur untuk militernya juga jalan. Iya. Kuat ya berarti ya. Gabungan 3 matra laut, darat, udara ini kan dah bersatu di bawah komandonya Pak Harto Pak waktu Harto, itu. betul. Jadi ya stabilitas keamanan siapa yang berani mengganggu
Pak Harto atau mengganggu keamanan di wilayah Wah, Indonesia? nggak ada. Apa pernah dengar ada teroris masuk Indonesia di zaman Pak Nggak Harto? Nggak ada. Kayak modelnya Rocky Dit gitu kan nggak ada. Iya, nggak ada orang wah speak up tentang dia itu nggak ada. Iya, udah, betul, wis. betul, betul. Ya, jadi kalau ngomongin masalah kontroversialnya dari sisi apa namanya keamanan ya itu tidak bisa dipungkiri itu efektif, tapi bukan cara yang baik. Iya. Tapi di buku itu dijelaskan maksud dari Pak Harto itu apa. Kalau maksudnya untuk kebaikan secara luas, ininya itu. Nah, ngomongin kontroversial ini kan, Oke. kan banyak hal yang kontroversial nih yang menentang Pak Harto itu karena ada punya sudut pandang sendiri. Oke. Yang pertama tentang pelanggaran HAM. Oke. Ya, ini nyambung sama yang tadi barusan sebelumnya pelanggaran Tahu, HAM. aku tahu. Iya. Kira-kira pelanggaran apa HAM apa lagi yang dituduhkan dilakukan oleh Pak Harto, Mr. Black? Oke, ya kalau yang secara besarnya ya, ini secara yang saat itu memang besar sekali, ya saat kejadian 98. 98, oke. Iya, saat demonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan Pak Harto, ya itu ada beberapa aktivis sebenarnya yang memang menghilang. Ya. Konon katanya itu karena tindakan dari Pak Harto. Ya terlepas dari apa ya kontroversi beliau, tindakan politik beliau ya. Kalau saya boleh saran nih ya kita nggak boleh lah dendam-dendam politik seperti itu karena karena apa ya di balik itu semua ya Pak Harto ini juga banyak berjasa di Indonesianya. Kalau saya sih seperti itu. Ya. Nah, kalau menurut Mr. BB ini ya kan, pelanggaran HAM apa yang dimaksud itu? Langsung jengit. Oke. Iya. Kalau nggak salah terkait peristiwa di salah satu wilayah Jakarta nggak sih? Iya, betul. Iya. Di Tanjung Priok ya. Iya, Nah, betul. itu memang yang sempat aku aku lihat browsing lah di internet gitu kan. Tapi memang kalau aku sih menggaris bawahinya bukan terkait pelanggaran HAM-nya sih. Iya. Karena aku percaya setiap presiden itu pasti punya cara dan langkahnya masing-masing. Tinggal kita nanti melihat dari sudut pandang kita bahwasannya orang itu akan memiliki cara yang tujuannya memang baik dan benar. Iya. Walaupun terkadang caranya agak sedikit keluar Oke, dari oke, prosedurnya. oke. Aku sih lebih Kontroversi menggaris ya. bawahinya ke situ sih sebetulnya. Nah, kalau menurut sudut pandang yang kornea saya. Dari Korea. Saya tidak akan fokus terhadap objeknya Nah, tentang pelanggaran HAM karena sampai detik ini pun kita ini menurut saya kita ini agak nggak fair ngomongin HAM. Oke. Iya. HAM hak asasi manusia, Ya. ya kan? HAM itu siapa sih yang boleh punya? Semua orang, Semua. Iya. orang baik, orang brengsek, orang bajingan punya HAM semua. Betul. Punya hak semua. Ya, sebetulnya kalau kita ngomongin di dulu ya, ini salah satu mungkin yang cukup menonjol di era Pak Harto itu pendidikan budi pekerti. Oke. Iya kan? PMP. PMP, pendidikan moral Pancasila. Dan itu sekarang oke. enggak ada. Ya, Hapus malah. Itu bukan PPKN ya? menjadi beda PPKN. lagi menjadi PPKN, Menjadi PPKN akhirnya. Oh, itu sebelum PPKN. Iya. Zamanku. Iya. Iya. Nah, ketika Pak Harto itu mengajarkan budi pekerti supaya tidak ada orang yang melanggar HAM. Dari hal paling kecil, kalau dianggap Pak Harto itu melanggar HAM, nah kita mulai dulu dari cara kita memandang HAM, ya kan? Semua orang punya hak, iya. Cuman menyakiti orang dengan ucapan saja itu juga melanggar. Melanggar HAM. Iya, setuju. Betul sekali. Iya. Ini mau belok kemana ini saya agak tahu ya.
I Iya, know. iya, iya, iya. Jadi iya. kadang-kadang HAM itu diterjemahkan hanya bentuk perilaku yang bertentangan dengan hak asasi. Iya, Hmm. Padahal dari segala bentuk maupun itu ucapan juga itu juga bisa melanggar HAM. Oke. Itu. Iya, iya. Nah, kalau kita balik lagi ya tadi pelanggaran HAM tentang apa namanya peristiwa Priuk, terus peristiwa 98. Ya. Apakah di sisi yang sebaliknya nih, apakah yang menuntut, apakah yang bergejolak waktu itu juga menggunakan azas HAM? Oh. Menyampaikan pendapatnya apakah menggunakan azas HAM? Oke, oke, oke. Itu. Iya, 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 iya. Ketika di counter dengan hal yang salah juga melanggar HAM. Melanggar HAM, betul. Berarti bisa dua-duanya punya unsur yang salah dalam melanggar HAM. Iya, iya, Itu. iya, iya. Kita nggak fair ketika ngomongin HAM itu melihat perspektif dirinya sendiri. Sementara orang lain juga punya hak untuk dapat HAM tadi, hak asasi tadi. Iya, iya, iya. Nah, ini yang kurang lebih ya, apa namanya, menggambarkan kontroversialnya Pak Harto karena dilihat dari perilakunya. Iya, iya. Mulai kerusuhan banyak orang hilang, terus di peristiwa Priuk ada korban jiwa Iya, juga betul. gitu kan. Nah, ya kita kembalikan lagi ke penonton ya, Iya, iya, bahwa iya, iya. HAM itu harus diukur dari aspek dari diri kita melakukan apa dan orang lain melakukan kita. Kita sama-sama punya hak Iya, untuk iya, betul, hak betul, asasi betul. itu. Setuju, setuju. Ya, betul, kalau betul. kalau saya melihat dari sisi itu ya, zaman Pak Harto ini lebih mengedepankan adab sebenarnya. Hmm. Makanya dulu kenapa ada pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita itu bagaimana caranya supaya tidak menyakiti orang lain. Oh, Itu oke. maksudnya sebenarnya Iya. ya. Tapi kalau sekarang ya itu loh apa Iya, ya iya, kadang pendidikan yang dulu kita terima ya itu sekarang kita kaget melihat keadaan yang sekarang ini gitu loh. Ya oke lah orang bebas berpendapat. Cuman paling tidak adab itu harus dijaga. Karena zaman dulu nggak ada orang teriak-teriak, tolol, dungu, goblok. Nggak ada Pak, apalagi disiarkan di stasiun televisi. Oh. Wah, itu kalau zaman Pak Harto dulu orang nggak ngomong kayak gitu, kelihatannya dia hilang. Hilang serius. Iya, iya. Kalau ya. istilah Jawanya dia mukso. Menghilang tanpa kembali. Beneran, nggak Betul, betul, boleh. betul, betul, Ya, betul, ya. betul. Gini loh, televisi atau media yang dilihat itu bukan hanya orang dewasa yang melihat, Iya. anak-anak juga melihat, ya kan? Mungkin maksudnya Pak Harto kita ditekankan waktu itu untuk mempelajari pendidikan moral Pancasila supaya adab kita ini baik, gitu loh. Iya, 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 setuju, Ya. setuju, setuju. Jadi apa namanya? Ya itu ya kalau kita ngomongin tentang hak asasi tadi ya. Nah, sebetulnya ada satu lagi itu yang lagi diperdebatkan nih. Apa terkait kontroversialnya Pak Harto ini, yaitu salah satunya KKN. Oke. Ya, 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 ya. Nah, kalau menurut sudut pandang Mr. PP, Agus tentang ini modal. Aku sudah melihat ke sana tapi jempolnya ke belakang. Oke. Ya, baiklah kalau pekindang. KKN apa yang dilakukan oleh Pak Harto atau dituduhkan kepada Pak Harto waktu itu? Oke. Ya kan? Umurnya sih 6 tahun. Loh, Nggak sih tahu. Padahal materi yang tadi tak baca nggak sedalam ini. soalnya sudah nggak ada info orang dalam kalau hal ini. Info harus itu valid. Valid. Oke, oke. KKN Bukan kuliah kerjanya ya. korupsi, kolusi, nepotisme. Iya. Aku jelaskan dulu kepanjangannya ya. Aku jelaskan dulu kepanjangannya. Ya, mungkin salah satunya apa ya? Mau gue dibantu tuh? Tolong. Ya mungkin kalau yang saya tahu ya di balik kontroversi itu Pak Harto dalam tanda kutip itu memperkaya diri sendiri, ya memperkaya diri sendiri, terus
melakukan apa namanya korupsi besar-besaran ya. Ya kalau kita berbicara KKN ya di zaman Pak Harto ya, mungkin saat itu dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud Mahfud MD. MD juga, yang memperkaya diri sendiri waktu itu ya Pak Harto dan Golkar sebenarnya. Tapi kalau sekarang ya toh vertikal horizontalnya itu hampir semua melakukan KKN. Oke. Ya kalau kita berbicara kita menyalahkan Pak Harto ya seharusnya kita ini merasa berdosa kalau sekarang ini malah lebih banyak KKN-nya. Kan begitu. Lucu Pak. Ya toh. Ya. Dulu zaman Pak Harto menteri-menterinya mau apa namanya? Korupsi aja waduh ya. disikat ya. Ajar. Nah sekarang malah perang korupsi malah lagi. Tapi Gencar-gencaran korupsi. bukannya waktu itu juga dari hasil korupsi itu untuk pembangunan beberapa tempat lah, gitu loh, untuk fasilitas rakyat lah maksudnya, dan dinikmatin rakyat gitu kan. Kayak salah satunya yang di daerah Jakarta itu apa? PMI. Iya, Taman Mini Taman Indonesia Mini. Indah. Itu programnya Putin itu kan nggak Ya. salah. Iya, programnya Putin itu yang aku tahu gitu kan. Iya, Memang iya. berita itu juga santer, Pak Harto memperkaya diri sendiri betul. Tapi kan ada beberapa poin yang untuk diberikan lagi, tapi dalam bentuk fasilitas untuk rakyat nikmati, gitu. Iya. Jadi kita mungkin lebih apa ya, lebih kita lihat perspektifnya KKN yang dituduhkan ini ya. Iya. Jadi pertama korupsi itu kan artinya memperkaya diri sendiri Iya. dengan cara yang tidak baik, ya, dengan menggunakan sumber-sumber pendapatan negara. Kolusi itu artinya bekerja sama atau kong kali kong untuk dalam hal yang tidak baik, untuk birokrasi tertentu. Sekongkolan lah ya. Nepotisme itu menggunakan unsur sebagai privilege untuk apa ya, memasuki atau merubah struktural di sebuah instansi tertentu gitu ya. Nah, kalau kita urai semuanya ya, yang dilakukan Pak Harto apakah mengandung unsur KKN? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. enggak. Nah, tapi kalau kita lihat apa sih maksudnya yang dilakukan Pak Harto ini? Korupsi ya mungkin saja bisa terjadi, tapi secara hukum itu belum pernah dibuktikan di pengadilan manapun bahwa Pak Harto terbukti secara sah, secara hukum korupsi itu belum pernah ada. Oke. Gitu. Jadi ya ini saya mengutip istilah hukumnya, gunakan asas praduga tak bersalah gitu ya. Nah, tapi apapun yang terjadi di saat itu kita merasakan hal yang positif juga. Meskipun itu diiringi kontroversinya lagi nih, katanya utang negara meningkat dan segala macam. Ya, kebenarannya kita tidak bisa tahu seperti apa, tapi yang paling pasti adalah bagaimana negara kita saat ini itu bisa mencontoh output hasil yang dilakukan oleh Pak Harto. Nggak bisa dibohongin yang tadi dibilang, swasembada pangan, Iya. ya kan. Terus kita secara apa namanya, hasil buminya melimpah semua. Kita bisa ekspor tadi masuk swasembada pangan. Terus militer kita juga diperkuat juga, gitu. Jadi ya KKN atau tidak, ya bisa iya bisa tidak, tapi secara hukum tidak dibuktikan. Betul. Setuju. Apa namanya, menurut Mr. Black ini ya, dengan tadi yang kita bahas dari awal sampai akhir ini kan kayak storyline-nya dari awal sampai beliau menjabat sampai di lengsernya Pak Harto ya di era 98 saat itu. Nah, kira-kira masih layak nggak dianggap sebagai pahlawan? Iya. Kembali lagi, saya juga mengutip dari perkataan Profesor Mahfud MD. Iya. Ponaan nih jangan-jangan. Ya apa ya, karena statement-statement beliau ini menurut saya memang ada benarnya ya, dan Pak Mahfud MD juga track record-nya juga Sudah orang sangat eligible. orang sangat negarawan dia. Ya kalau menurut saya sangat berhak Pak Harto untuk mendapatkan gelar pahlawan. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi syarat semuanya. Di situ ada 13 syarat kalau nggak salah. Itu Pak Harto
memang benar-benar memenuhi syarat ya. Iya, memenuhi iya. syarat dan berhak untuk mendapatkan Gelar pahlawan. title pahlawan. Pahlawan. Betul. Baik. Mantap. Nah, kalau menurut Mr. BB, layak Oke. nggak? Oke. Gini. Oke. Kalau ini sih mungkin aku langsung akan jawab gitu kan. Dengan lugas ya. Jadi secara POV-ku gitu kan, bahwasannya beliau ini juga layak sih Iya, menjadi iya, seorang pahlawan, karena kalau aku melihat gitu kan, tarik lagi ke belakang dari zaman orang tua, kemudian zaman kakek nenek gitu kan, di balik kontroversialnya ini kan juga banyak sekali jasanya. Oh iya. Khususnya iya, untuk iya, negeri iya, kita. Iya. Lalu kenapa seakan-akan banyak beberapa orang mungkin yang tidak suka kalau beliau ini diangkat menjadi seorang pahlawan. Oke. Karena kalau sudut pandangku sendiri aku setuju sih. Oke. Gitu. Iya. Iya. Nah, kalau dari sudut pandangku ya, aku juga setuju. Oh iya. Berarti bertiga ini Akhirnya deal ya, setuju. Setuju Iya, lah ya, iya, setuju. iya. Karena yang pertama kita nggak usah polemikin lah. Iya, Iya. betul, Gelar pahlawan ini. betul. Lebih baik ya, karena kita juga siapapun pemimpin di Indonesia yang membawa perubahan yang lebih baik, meskipun ada jejak hitamnya ya. Iya. Ya dia tetap dianggap sebagai pahlawan. Nah ini juga sebagai untuk rekonsiliasi untuk bangsa kita harus bersatu lagi, jangan terpecah belah Betul. Setuju. gara-gara kontroversi ini. Yang kedua, kita coba ajak penonton teman-teman Oke. untuk melihat artikel sejarah secara utuh. Iya, Iya. betul sekali. Jadi jangan terbawa media sosial yang ke kanan, ke hanya kiri. juplik sini, juplik sana, Nah. tanpa ada informasi Iya. yang benar. Iya. Betul. Cari sumber yang tepat, baru berkomentar yang benar. Iya guys. Nah kalau dari penontonnya Cangkruan John ini, Ya, ayo. menurut kalian berhak enggak Pak Soeharto ini atau Smiling Jenderal ini mendapatkan gelar pahlawan? Betul. Nah, kita tunggu jawaban penonton di kolom komentar. Komentar ditunggu Betul, ya, betul, kolom betul, komentar. betul. Nah, sebelum itu, ya kan. Iki lho, ning layar iki lho ono sing gerak-gerak ya apa sih? Iya. Aku kok penasaran arep ngene, iki apa sih? Iya, jane iki marem tak kenal no bae kopi gitu. Berhubung gobes kita lagi. Ya, kayak ini kopi ini enak loh. Iya. Ya ini produknya iya, mana iya. ini? Kalau boleh tahu ini. Ini salah satu sponsor kita juga. Wah. Salah satu sponsor yang terus menemani setiap kali kita podcast. Wih, gila. Nyaman di lambung, aman di kantong. Wih. Yang pastinya produk dari Vic NO pastinya. Itu guys. Ngopi. Kalau mau order Enak, gimana enak, caranya? Langsung ditangkap. Aku sik ngoyup loh. Ya pokoknya buat dulur-dulur semuanya jangan lupa kalau mau order ya langsung lihat di bawah. Oh iya. Online dan offline kita semua ready. Oke. Kan itu jelas toh. Oke, sampai jumpa lagi di episode Cangkruan John berikutnya. Merci. Mau lihat ya. Waduh bingung aku ya. Hatur nuhun. Oke, see you. Jangan lupa like, Komen. Share. Jangan lupa skircat. lo. Jangan lupa subscribe.